pukul 10.27.18 kami melihat adanya anomali sinyal yang terekam pada sensor di Singaraja milik BMKG. Mungkin bisa dilihat ini sensornya. SRBI itu adalah Singaraja Bali Indonesia singkatannya. Jadi ini adalah sensor seismik milik BMKG yang terpasang di Singaraja. Begitu kami cek, ternyata memang ada anomali sinyal. Namun, sinyal ini bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Karena kami lihat tidak dicatat oleh beberapa sensor lain di sekitarnya. Hanya sensor Singaraja saja. Begitu. Kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat, ada masyarakat yang mendengar terlihat meteor dan lain sebagainya. Tapi dari kami, BMKG, yang memiliki kewenangan di bidang kegempaan, kami mengkonfirmasi bahwa suara ledakan tersebut bukan merupakan akibat gempa bumi. Karena setelah kami cek, pada kira-kira pukul 10.27 memang ada anomali sinyal di sensor Singaraja milik BMKG, namun bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Lalu apa itu? Sinyal apa yang terbaca itu? Kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut, sepertinya butuh koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Ya, kalau memang masyarakat, kesaksian masyarakat itu ada yang melihat meteor atau lain sebagainya, harus dikoordinasikan dengan lapangan. Seperti itu. Cuma kalau dari BMKG, sinyal anomali sinyal yang tercatat di kami bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Ya, alat ini mencatat sinyal apa saja, Pak? Sebenarnya kalau untuk sensor itu dia sensitif terhadap banyak hal, bisa karena gempa bumi, bisa juga karena gunung api, bisa nuklir, semua itu tercatat sebenarnya. Tapi ada klasifikasinya, kita bisa menentukan ini tuh sinyal seismik gempa bumi atau sinyal yang lain. Jadi berdasar suara atau getaran atau apa ini? Dari pola ininya, Mas, dari pola di seismogram ini kita bisa lihat kenapa kita bisa bilang ini bukan gempa bumi, karena beberapa sensor yang terdekat dari sensor Singaraja ini tidak mencatat rekaman tersebut juga. Jadi hanya satu aja yang merekam. Sementara metode pencatatan dia merekam getaran atau suara? Getaran. Yang didengar oleh warga, dan ada juga video yang beredar kesaksian warga yang menyatakan melihat ada cahaya yang melintas di langit, dan di media juga disebutkan bahwa menurut kepolisian ada juga warga yang melihat objek langit bercahaya yang jatuh di laut, dan ada juga informasi dari BMKG yang mencatat ada anomali di seismograf yang diperkirakan itu pada skala 1,1 magnitudo. Jadi dugaan terkaitan ledakan dan ada getaran yang dicatat oleh seismograf, dan juga ada informasi kesaksian ada objek langit yang jatuh di laut. Mungkin bisa diduga bahwa objek yang suaranya terdengar dan ada saksi yang melihat benda cahaya di langit yang jatuh ke laut, kemungkinan itu adalah asteroid yang memasuki atmosfer dan menimbulkan gelombang kejut sehingga terdengar sebagai ledakan atau sebagai dentuman. Sebagai perbandingan, pada tanggal 8 Oktober 2009 di perairan Bone, warga mendengar ada ledakan dan kaca-kaca rumah bergetar, kemudian warga melihat ada jalur asap di langit, dan informasi tersebut juga didukung kemudian dari data BMKG terdekat yang menyatakan tercatat ada getaran 1,9 skala 1,9 magnitudo. Dan analisis kemudian dari peneliti NASA dari detektor infrasound menyimpulkan bahwa objek yang jatuh di Bone itu adalah asteroid berukuran 10 meter, dan itu yang menyebabkan terjadinya gelombang kejut.
Kalau data-data dan kesaksian warga di Buleleng dan juga catatan seismograf yang mencatat skala 1,1 magnitudo, diduga asteroid yang jatuh di wilayah sekitar Buleleng mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Bone. Asteroid di Bone itu berukuran sekitar 10 meter. Tetapi gelombang kejut yang cukup didengar oleh warga itu menunjukkan bahwa asteroid yang jatuh ini berukuran besar. Perkiraannya tentu dalam ukuran meter, lebih kecil dibandingkan yang jatuh di Bone tahun 2009 yang lalu. Itu berdasarkan informasi yang beredar di media dan juga informasi dari seismograf BMKG.